makna hak kesulungan dalam kisah Yakub dan Esau. Kita akan melihat nanti paralelisasinya dengan budaya hukum Timur Tengah kuno. Saya selalu mengingatkan bahwa tatkala kita membaca teks-teks Alkitab, itu kita sedang menyeberangi jarak, menyeberangi zaman yang terentang panjang ribuan tahun, sehingga bukan hanya bahasa yang membedakan kita, tetapi juga adat istiadat, budaya, sistem hukum, sistem kekerabatan, yang itu apabila dilihat menurut apa yang kita alami sekarang tentu kadang-kadang mengalami kesenjangan. Nah, perlunya tema tentang anak sulung ini tidak hanya merambah pada masalah hukum atau narasi kitab suci, tetapi juga dalam penyimpulan teologis. Sebab budaya kita tidak memiliki misalnya seorang bisa memperebutkan hak kesulungan. Itu tidak ada dalam budaya kita. Sehingga tatkala misalnya dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru Yesus disebut yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam kaitannya dengan yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Nah, ini kemudian dimaknai oleh orang-orang saksi Yehova dan kelompok-kelompok yang muncul pada masa modern, seolah-olah Yesus adalah bagian dari ciptaan karena dia yang sulung. Berarti kita adik-adiknya. Padahal makna Alkitab dan budaya yang waktu itu berlaku, hak kesulungan itu tidak hanya menyangkut yang lahir pertama. Dan dalam kasus Esau dan Yakub ini akan jelas sekali. Esau yang lahir pertama, dia adalah anak kembar di rahimnya Ribka, dan Yakub adalah anak yang lahir kedua. Tetapi karena kesulungannya itu jatuh pada Yakub dengan perjuangan yang gesit dari orang tuanya yaitu Ribka, maka kesulungan tidak hanya berarti kesulungan dalam urutan waktu, tetapi kesulungan juga lebih bermakna kesulungan dalam pengertian otoritas, kuasa. Nah, itulah sebabnya maka tafsiran-tafsiran modern yang tanpa memperhitungkan aspek sejarah, itu saya kira akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang saya berikan contoh dari surat Kolose tadi yang saya kutip ya, pasal 115, di mana orang-orang saksi Yehova mengartikan Yesus itu adalah makhluk ciptaan karena dia dianggap yang sulung dari segala yang diciptakan Allah, padahal maknanya di situ bukan urutan waktu. Sulung tidak hanya dalam makna urutan waktu, tapi adalah urutan kehormatan. Nah, ini contoh implikasi teologis apabila kita melupakan background sejarah hukum atau sejarah arkeologi, kaitannya dengan arkeologi yang sekarang ini kita pelajari. Karena itu saya menyertakan paralelnya dengan budaya hukum Timur Tengah kuno. Kita lanjutkan saudara-saudara, kita hari ini membahas pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Jadi melanjutkan pembahasan minggu lalu kita susul dengan pasal 26 dan 27 serta pasal 28 ayat 1 sampai 9. Jadi ini ada 4 pasal, tetapi kalau dijadikan pasal 25 hanya sebagian akhir dari pasal dan pasal 28 adalah sebagian awal dari pasal, maka kira-kira 3 pasal totalnya ya. Tetapi pasal yang kita bahas adalah akhir pasal 25, pasal 26 seluruhnya, pasal 27 seluruhnya, dan awal pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ayat-ayat dalam Kejadian pasal 25 menguraikan keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, maka dalam Kejadian 25 ayat 19 mengawali kisahnya dengan ungkapan inilah keturunan Iskak, anak Abraham.
Jadi kedua-duanya digunakan kata-kata Toledot ya, Toledot Ismail bin Abraham dan Toledot Yitzhak bin Abraham. Sepertinya Sarah yang mula-mula mandul ya, seperti ibunya yang mula-mula mandul, Ribka juga mandul. Sehingga Ishak berdoa dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kejadian pasal 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Akan tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan kepadanya, dan dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Begitu kira-kira candra dari masa depan kedua putra yang dikandung oleh rahimnya Ribka tadi. Lalu setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, ya, Wayasi Harison Atmoni. Keluarlah yang pertama, yaitu Esau di sini maksudnya. Tubuhnya warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu dinamakan Esau. Kulo ke aderet sear, wajikra semo Esau. Dan nanti kata-kata sear ya dengan atmoni ya merah ini kemudian nanti menjadi Edom dan Seir, dan itu pegunungan Seir dan tanah Edom itu menjadi tempat tinggalnya Esau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang Yakub. Disebutkan sesudah itu keluarlah adiknya. Maksudnya keluarlah yang lain, anak yang lain. W akhiri. Hen yasa ba'akeb Esau. Tangannya, ya yada tangannya itu menyentuh atau memegang tumit Esau. Yad itu artinya tangan. Ya, menyentuh kulit, menyentuh apa namanya, tumitnya Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Di situ ada permainan kata memang ya. Yaakeb dengan Yaakov ya. Baakeb Esau. Menyentuh, memegang Esau. Wajikra semo, karena itu wajikra dan disebut semo namanya Yaakov, yaitu Yakub. Nah kemudian dikisahkan dalam pasal ini, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, ya. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, ini menarik. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi di sini sebetulnya saudara-saudara, nabi-nabi dalam Alkitab itu dipentaskan apa adanya sebagai seorang manusia yang artinya dengan segala dinamikanya. Di dalam tradisi Yahudi Kristen tidak ada konsep bahwa nabi itu maksum seperti dalam konsep Islam ya. Nabi itu seolah-olah tidak bisa berbuat dosa. Nabi itu ya manusia seperti kita semua, hanya dia selalu berada di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kadangkala dinamika kehidupan kemanusiaan itu tampak pada perjalanan hidup mereka. Nah, seperti yang ditulis tentang Esau dan Yakub ini. Ishak itu diberikan alasan kenapa dia lebih sayang kepada Esau, karena dia memiliki hobi yang berkaitan dengan kesukaan bapaknya, yaitu makan daging buruan.
Nah, sementara tampaknya naluri seorang ibu seperti Ribka itu lebih tajam ketimbang Ishak suaminya. Maka kemudian digambarkan satu peristiwa yang itu sangat terkenal, ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Nah, yang merah-merah itu kacang merah maksudnya. Orang Timur Tengah itu suka memasak dari kacang merah itu kemudian diberikan tumbar dengan bawang putih atau basal atau bawang bombay yang kemudian ya dibumbui seperlunya lalu biasanya dituangkan dimakan bersama dengan daging. Dan itu kesukaan orang Timur Tengah dari dulu sampai hari ini. Baik kalau Anda pergi ke Israel itu makanan yang dinamakan falafel atau di Mesir dinamakan tamia, bukan tamia mainan anak-anak. Tamia itu sejenis ya tempenya orang Timur Tengah itu asalnya dari kacang yang kira-kira seperti yang sama dengan yang kita baca sekarang. Nah, saudara-saudara, lalu apa? Jawabnya Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada sebentar jualah dahulu padaku hak kesulunganmu. Jadi di sini dia minta kalau gitu jualah dulu hari ini ke yom et bekoreteka. Bekor atau bekorah itu adalah hak kesulungan. Jadi yang sulung, ya, bekor itu anak sulung. Bekorah itu kesulungan. Nah, jualah dahulu kepadaku hari ini ke yom et bekorateka li kepadaku. Saud Esau. Nah ini menampakkan bagaimana kualitas rohani dari kakaknya Yakub itu tadi. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagi hak kesulungan itu? Jadi dia merendahkan hak kesulungan, maka catatan dalam kitab Taurat, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi ini jelas ya, pertama-tama bagaimana kita menjelaskan hak kesulungan bisa ditukar, hak kesulungan bisa dijual. Kalau kita bayangkan menurut kehidupan masyarakat modern itu tidak bisa dibayangkan seperti itu karena ini kejadian ya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi jadi 4000 tahun lebih yang silam. Nah, di masyarakat Timur Tengah kuno memang kesulungan itu tidak hanya dipahami anak yang lahir pertama seperti misalnya budaya Jawa. Seperti cerita wayang itu Bimo atau Werkudara atau Bima itu memiliki 3 anak, ini versi Jawa, kalau versi India cuma 1 anaknya yaitu Gatut Kaca. Kalau di versi Jawa ada 3 yaitu Ontorejo, Gatut Koco sama Ontoseno. Ya sudah, sulung ya Ontorejo titik, sudah. Itu kan budaya kita. Nah, budaya Timur Tengah tidak seperti itu, makanya diperlukan untuk menyeberangi jarak zaman ini diperlukan arkeologi, sejarah, ya. Jadi anak sulung atau bekor dalam masyarakat Timur Tengah kuno itu memiliki hak istimewa. Selama ayahnya masih hidup, ia didahulukan dari saudara-saudaranya. Artinya prioritas. Kedua, ketika ayahnya nanti meninggal, dia menerima warisan 2 kali lipat dari yang tidak sulung. Misalnya disebutkan dalam Ulangan pasal 21 ayat 17. Bahwa dia mendapatkan prioritas di antara saudaranya itu Kejadian 43 ayat 3. Lalu dia berhak menjadi kepala dan imam dalam keluarga itu. Keluaran 22 ayat 29, Bilangan 4 ayat 14 sampai 17, Ulangan 22 ayat 17. Namun hak itu bisa hilang apabila dia melakukan pelanggaran berat. Jadi perhatikan di sini, kesulungan itu tidak hanya berarti yang lahir pertama, toh akhirnya Yakub lah yang memegang kesulungan. Ishak dan Ismail. Itu yang lahir pertama kan Ismail, tapi toh yang disebut yang sulung, yang tunggal itu Ishak. Makanya dalam budaya Timur Tengah itu
tertib sekali itu bisa dipelihara ya. Misalnya penyebutan nama yang selalu disebut lebih dahulu itu bukan sekedar kebetulan seperti urutan kita. Misalnya sekarang ketika Yakub disebutkan sebelum Esau, ini menunjukkan bahwa itu urutan keistimewaan. Ketika Ishak disebutkan sebelum Ismail, itu selalu di seluruh susunannya seperti itu. Berarti bahwa kesulungan ada pada Ishak, bukan pada Ismail. Nah, itu kira-kira kalau kita pahami menurut budaya asli di mana kitab suci itu muncul ya. Nah, sekarang apa bukti arkeologis bahwa kesulungan bisa dijual? Ini lempengan tanah liat dari dengan tulisan huruf baji, itu huruf Akadia kuno, seperti yang ditemukan dalam inskripsi Nusi, dan itu berasal sejaman dengan Abraham. Ada banyak dari penetapan hukum tentang aturan kewarisan, tentang aturan apabila seorang istri tidak bisa memberikan anak pada suaminya, memberikan hambanya untuk mendapatkan anak dari dia, bagaimana kemudian hak kesulungan dan sebagainya. Dan ini ternyata ada satu kesejajaran kisah Alkitab dengan penemuan arkeologi seperti yang diungkapkan dalam prasasti Nusi ini. Antara lain disebutkan tentang hak kesulungan itu bisa dijual. Pada hari membuka hutan tersebut, Tubkitila akan memberikannya kepada Kurpasah sebagai bagian warisnya. Dan Kurpasah telah membawa 3 ekor domba kepada Tubkitila sebagai ganti untuk waris kesulungannya. Perhatikan sekarang, berarti kesulungan itu bisa dijual. Di sini artinya apa? Dia rela, dia tidak menjadi imam atau kepala keluarga lagi. Dia rela untuk tidak menerima warisan 2 kali lipat. Dia rela bahwa perannya dalam keluarga itu akan digantikan oleh yang pegang hak kesulungan. Itu bisa dipahami menurut prasasti-prasasti hukum yang sejaman dengan Abraham dan keluarga patriark itu. Dan ini bukan karangan orang di abad modern, saudara-saudara. Itulah pentingnya kita mempelajari arkeologi. Yang kedua, perhatikan nama-nama orang di sini. Nama-nama orang yang sejaman dengan Abraham dalam konteks masyarakat Timur Tengah kuno, khususnya di wilayah Mesopotamia. Tubkitila, Kurpasah. Nama-nama ini kan bukan nama Arab. Dari nama-nama ini adalah nama-nama yang lebih tua daripada bahasa Arab. Jadi artinya bahwa ini sebagai pembanding bahwa sesungguhnya tafsiran yang dilakukan oleh para rabi pun itu dilihat dari zamannya. Kalau Rabi Rasi di abad 11 itu ya fungsinya tentu zaman abad pertengahan. Jadi kalau Targum Yonatan menafsirkan nama istri Ismail namanya Aisyah, kemudian cerai, kemudian nikah lagi dengan Fatimah, itu tidak mungkin karena nama-nama seperti itu muncul setelah zaman Islam. Ini contoh-contoh ini lah. Kalau Anda membaca prasasti-prasasti Jawa kuno dari masa Dyah Balitung abad ke-10, tidak ada misalnya nama Alexius, nama Bambang, Biantoro, itu tidak ada. Itu nama zaman Mataram, Bambang Nursena itu nama zaman Mataram. Seperti itu fungsinya arkeologi dalam membahas kesejarahan kitab suci. Nah, apakah kisah Abimelek sekarang kita melihat pada teks berikutnya, yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Di mana banyak ahli yang masa lalu ya sebelum penemuan arkeologi itu, karena kisah ini mirip dengan kisah Abraham yang istrinya disukai oleh Abimelek, ya. Wah, berarti ini pengulangan kisah Abraham. Ini motif sastra yang sebetulnya tidak historis. Jadi ini hanya ditampilkan dari sudut kesusastraan saja. Teori ini namanya teori doublet, teori double yang dikemukakan oleh banyak teolog Kristen pada abad modern. Tentu sebelum penemuan arkeologi yang kemarin kita bahas itu. Jadi kira-kira kisah ini adalah kisah pengulangan dari kisahnya kisahnya Sarah
yang disukai oleh Abimelek, dan panglima perangnya juga namanya Pikol. Kemudian akhirnya keduanya mengikat perjanjian setelah Abimelek ditegur Tuhan, berikanlah istrinya itu karena dia seorang nabi. Lah ini kok muncul kembali di dalam kisah Ishak yang Ribkah disenangi oleh Abimelek juga. Nah, ternyata setelah penemuan arkeologi menyatakan bahwa Abimelek itu adalah gelar, jadi gelar raja-raja Gerar, ya. Jadi itu persis sama dengan Firaun, Paraoh itu adalah gelar dari raja-raja Mesir, itu pun muncul setelah zaman New Kingdom. Pada masa Old Kingdom itu belum muncul. Nama Paroh itu terkait dengan tiang besar. Dan Anda bisa membayangkan itu ketika Anda pergi ke Luxor, pergi ke Karnak, bagaimana, atau pergi ke Wadi El Muluk di Mesir, bagaimana tiang-tiang besar itu menggambarkan peradaban kejayaan Fir'aun saat itu. Nah, begitu juga sebetulnya Abimelek itu adalah nama bagi penguasa-penguasa dinasti raja-raja Gerar. Nah, bahwa kemudian di dalam tafsiran Yahudi yang mengatakan ini Abimelek yang menyukai Ribka ini adalah dulunya disebut Ben Melek, ya, artinya anak raja. Kemudian setelah bertakhta menjadi Abimelek, ya. Itu tafsiran yang menarik, ya, dan masuk akal. Tetapi artinya karena tafsiran itu juga muncul setelah zamannya para rabi, maka kita mesti lebih percaya kepada arkeologi ketimbang tafsiran para rabi atau para pendeta pun di abad yang sudah jauh berbeda zaman dengan yang dikisahkannya. Nah, metode seperti ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan kepada publik, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari teks bahasa asli kitab suci, bisa mengikuti kursus bahasa Ibrani kita yang diajar oleh tim kita. Tetapi saya anjurkan Anda tidak hanya belajar bahasa Ibrani, dan itu bisa sesat jalan kalau Anda hanya belajar bahasa. Karena ya ini tadi saya berikan contoh bahwa sebetulnya orang bisa mereka-reka istilah, kemiripan istilah dalam sastra Ibrani, tapi sastra itu kan berlaku pada zamannya. Sastranya para rabi pada misalnya masa setelah Bait Allah kedua tentu berbeda dengan sastranya para sekte Yahudi sebelum zaman Bait Allah muncul. Misalnya bagaimana orang-orang Parisi berbeda dengan orang Saduki, bagaimana orang Eseni itu memberontak terhadap orang Parisi, bagaimana metode tafsir orang Eseni berbeda dengan metode tafsir orang Parisi. Ya, itu harus dilihat dari zaman yang lebih kompleks, ya. Tidak bisa kalau asalkan dia orang Yahudi langsung kajian sastranya kita terima. Itu dari tahun berapa dulu harus kita lihat. Makanya saya anjurkan Anda tidak tidak pas kalau langsung belajar bahasa Ibrani. Anda harus mengikuti kajian-kajian kita supaya metodenya itu dapat, itulah. Kan banyak orang yang belajar bahasa ansih, tapi teologinya tidak mendalam, kemudian sejarahnya tidak mendalam. Akhirnya pengetahuan sejarah yang seadanya itu merasa mendapatkan stempel dari penguasaan bahasa, penguasaan sastra, lalu mengambil kesimpulan sendiri. Nah, ini yang menurut saya hingar-bingar perdebatan orang-orang Kristen yang akhir-akhir ini itu ya karena munculnya ilmu yang sepotong-sepotong. Saya tidak berpretensi melakukan pemahaman yang sempurna, tidak. Tetapi saya hanya menawarkan metodologi. Metodologi ini mungkin bagi saya belum saya terapkan secara bagus karena mungkin saya lahir dari sebuah zaman yang mungkin berbeda dengan pendengar saya sekarang, di mana orang lebih mudah mengakses informasi, termasuk informasi tentang buku-buku dan sebagainya, ya kan? Tetapi sebetulnya kalau Anda mulai belajar dari nol lagi, Anda akan mencari-cari lagi, tidak akan menemukan
Jadi apa namanya yang holistik yang sudah saya rintis itu. Makanya ini harus saling melengkapi. Apa yang saya sampaikan itu kalau boleh saja mungkin nanti suatu saat Anda tidak setuju dengan kesimpulan saya. Tapi metodologinya kan sama. Bahwa penyimpulan teologis itu tidak hanya bisa dibangun di atas dasar mengotak-atik teks Ibrani, mengotak-atik teks Yunani, mengotak-atik teks Aramaik tanpa mengetahui bahwa itu Aramaik dari tahun berapa. Kan begitu kan? Nah itu. Yang kedua, pengetahuan sejarah saja juga tidak cukup. Sebab apa? Apa bedanya kita belajar sejarah sekuler kalau hanya pengetahuan sejarah? Tapi yang kita pelajari ini adalah bukan sekedar sejarah umum, tapi sejarah perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Maka di situ perlu ada otoritas. Otoritasnya apa? Bagi orang Kristen ya adalah para leluhur iman kita sebelum kita. Kalau orang Yahudi selalu mengatakan bahwa Iska ketika apa namanya dicarikan istri ke Mesopotamia, Eliezer mengatakan bahwa dia bersumpah demi Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham. Dan teks itu diulang-ulang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu artinya apa? Allah sebagaimana yang dipahami oleh para leluhur iman mereka. Dari Abraham diturunkan kepada Ishak, dari Ishak diturunkan kepada Yakub. Nah sekarang ketika gereja sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa hubungan biologis lagi dengan bangsa Israel. Leluhur iman kita siapa? Ya bapak-bapak gereja. Dari para rasul muridnya Yesus, kemudian diturunkan kepada rasul berikutnya lagi muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai pada zaman kita. Metode ini membedakan kita dengan ilmu sejarah sekuler. Nah itu saya kira. Lalu saya jelaskan kenapa Ishak itu kemudian pergi ke Gerar dan Tuhan memang saat itu melarang jangan pergi ke Mesir tapi pergi ke Gerar. Dan di sana dia tinggal sebagai orang asing. Lalu karena Kanaan terjadi kelaparan. Nah kemudian terjadilah peristiwa yang dulu dialami oleh ibu mertuanya yaitu Sarah. Ketika dia disukai oleh penguasa setempat itu, yaitu penguasa yang disebut para Abimelek tadi. Dan Pikol itu adalah nama panglima pasukan kerajaannya. Itu mirip saja ketika Anda belajar pada sejarah kerajaan Majapahit ya, di situ ada namanya Mangkubumi ya. Mangkubumi itu kan terus-menerus berganti, ada Mangkubumi zamannya Tribuana Tunggadewi, Mangkubumi zamannya Hayam Wuruk, Gajah Mada, Mangkubumi zamannya Wikramawardhana misalnya Patih Kanika atau Mangkubumi Kanaka dan sebagainya itu kan sesuatu yang disebut Mangkubumi. Jadi raja-raja Majapahit kan ada yang memiliki trah yang namanya Brawijaya, Wijaya pertama, Brawijaya kedua, Brawijaya ketiga. Itu minimal seperti itu. Seperti juga kata Firaun dan kata Abimelek di sini sebagai nama penguasa dari dinasti Gerar tadi. Nah kemudian yang menarik di situ, sebagaimana kehidupan orang Timur Tengah pada waktu itu, air itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena air itu adalah kehidupan. Maka disitulah mulai Ishak dengan sebagai orang asing itu menggali sumur-sumur yang dulu digali oleh bapaknya yaitu Abraham, mulai dilawan oleh penduduk setempat, oleh pribumi di tempat itu, terjadi pertengkaran. Makanya kemudian Alkitab mencatat dengan alasan kenapa nama-nama itu diberikan kepada sumur yang digali oleh mereka tadi. Dan itu menarik untuk dicermati. Misalnya ada dua sumur yang itu menjadi pertengkaran antara Ishak dan orang-orang lokal itu. Yang pertama disebut Esek. Esek itu aslinya dari kata asak, yang artinya bertengkar. Yang kedua dinamakan Sitna, artinya permusuhan. Tetapi kemudian menggali sumur lagi yang baru yang tidak ada konflik,
disebut Rehobot dari kata Rahab yang artinya tumbuh lebar atau besar. Jadi artinya karena sudah ada keleluasaan, sudah ada apa namanya kebebasan, sudah ada kelonggaran ya. Itu disebut jadi sumur yang pertama Esek, sumur yang kedua Sitna itu artinya masih terkait dengan pertengkaran, konflik. Lalu sumur yang tanpa pertengkaran disebut Rehobot, ya. Berasal dari kata Rahab yang artinya tumbuh lebar atau besar atau ngeremboko atau apa namanya sudah lebih luas itu ya. Nah, kemudian menariknya dari kisah dengan Raja Gerar ini akhirnya diikatlah satu perjanjian ya, seperti dulu Abraham mengikat perjanjian dan di mana dia mengikat perjanjian di tempat di mana dulu Abraham membuat perjanjian antara Abraham dengan Abimelek senior, ini Abimelek junior. Abimelek mengikat perjanjian dengan Ishak yang dahulu dilakukan ayahnya di sumur yang sama. Lalu seolah-olah ideologi atau kisah sebab ini diulang kembali, tetapi direlevansikan dengan zaman yang berbeda. Wajikra otasibah, ya. Alhen semhair berseva at hayam haseh, hayom haseh. Lalu dinamakannya sumur itu Siba, yang artinya sumpah. Karena itulah kota disebut Berseba sampai hari ini, sampai sekarang ya. Jadi ini pasal 26 yang bercerita tentang apa Ishak tinggal di tanah Gerar di Abimelek. Nah, akhir dari pasal 26 itu ditutup dengan kisah apa? Ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ya, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Iska dan bagi Ribka. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Abraham begitu ditinggal mati oleh Sarah. Yang dia lakukan adalah apa? Mencarikan istri bagi Iska. Dan untuk usaha itu Abraham perlu mengutus hambanya yang paling senior yaitu Eliezer untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh ke Mesopotamia. Sampai kemudian dia mendapatkan Ribka dari kalangan keluarganya sendiri. Nah ini, Esau ini benar-benar mendukakan hati ayahnya, yaitu Ishak dan Ribka. Dia langsung mengambil istri dua gadis asing, yaitu Yudit binti Beri dan Basmat binti Elon. Keduanya orang Het. Dan perkawinan semacam itu pada waktu itu menjadi komitmen keluarga Abraham itu adalah larangan keras. Karena apa? Sejalan dengan maksud Tuhan, pemilihan suku bangsa yang khusus dikuduskan untuk nanti persiapan kepada sejarah keselamatan yang sangat panjang yang nanti akan digenapi di dalam hadirnya Raja Mesias atau Sang Juru Selamat. Nah, tetapi di sini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 235 ini. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Jadi sebetulnya sikap dari Esau itu secara objektif mestinya bisa dilihat oleh Ishak bahwa dia secara kualitas rohani kurang bagus. Pertama, dia merendahkan hak kesulungannya sendiri. Bukan sekedar ketika Esau mengatakan seperti ini. Nanti toh saya akan mati. Untuk apa harus ditunggu-tunggu? Saya jual aja. Dijual dengan harga yang murah lagi. Karena dia tidak mampu menahan haus dan lapar ketika dia pulang dari berburu tadi. Jadi artinya dia tidak sekedar merendahkan nilai waris yang nanti akan diterima sebagai bagian dari anak sulung. Tetapi juga
dia merendahkan tugasnya sebagai imam dalam keluarga besarnya. Dan itu tentu kualitas rohaninya tidak bisa diandalkan. Kedua, dia melanggar komitmen keluarga Abraham untuk dia tidak mengambil istri kecuali dari wanita-wanita yang terpilih, yang untuk sementara waktu karena mereka bisa melihat secara objektif berasal dari keluarganya sendiri, yaitu dari Mesopotamia. Itu dilanggar lagi oleh Esau. Karena sikap Iska itu kelihatannya subjektif, sudah tahu bahwa Esau itu memiliki kualitas rohani yang kurang peka. Lalu bagaimana dia mau tetap memberkati Esau? Padahal Esau yang memandang rendah hak kesulungannya dan menjualnya dengan murah. Lalu yang kedua, kualitas rohaninya tercermin dari tindakannya yang memilih istri yang tidak mentaati aturan rohani keluarganya. Itulah yang melatar belakangi naluri keibuan Ribka lebih mengasihi anaknya yang saleh. Lalu mengatur siasat agar Ishak memberkati Yakub. Nah, kata menipu di sini sering dipahami oleh orang modern dalam makna negatif. Padahal sebetulnya yang dilakukan Ribka itu adalah bersiasat. Karena bagaimana perjanjian ilahi itu bisa dipelihara dengan baik, dia mencemaskannya. Apabila yang menerima itu adalah Esau, yang jelas Ishak sendiri tahu bahwa dia berduka karena pilihannya yang salah tadi. Menikah sama perempuan Het itu kan tidak mungkin bisa mewariskan hak kesulungan kepadanya, mewariskan berkat leluhur kepadanya. Bagaimana itu bisa dipertahankan? Nah, makanya naluri seorang ibu, dia mencintai kedua anaknya, saya kira. Mencintai kedua anaknya. Tetapi di balik cintanya pada kedua anaknya itu, Ribka menanggung suatu tanggung jawab besar di masa depan bagaimana dia akan meneruskan terah Abraham ini. Karena terah Abraham ini adalah terahnya bapak beriman yang menentukan kualitas rohani pada anak cucunya yang selanjutnya. Jadi itu yang terjadi saudara-saudara. Akhirnya diaturlah siasat itu yang kita baca ya di dalam kitab suci, bahwa sekalipun mula-mula Yakub itu menolak karena dia sadar bapaknya nanti kalau tahu bagaimana malah saya dikutuk, gitu kira-kira. Karena kulitnya dihalus, ya, kulitnya Esau itu berbulu, lalu ibunya menyiasati, kamu pakai itu jubahnya kakaknya itu dipakai. Kemudian karena Ishak sudah dalam kondisi tua, ya, matanya sudah rabun, dia tidak bisa membedakan, hanya mungkin nalurinya berkata, kenapa berburu kok secepat itu? Seperti itu, saudara-saudara. Nah, lalu setelah Yakub diberkati oleh Ishak ya dengan berkatnya, sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah dia mengucapkan berkat seperti itu, nah, datanglah Esau. Dan kemudian Esau kaget kenapa bapaknya sudah memberkati adiknya. Nah, setelah Esau tahu Ishak terlanjur memberkati Yakub, Esau menangis dengan suara keras. Lalu Esau meminta berkat lain, tetapi apa yang harus dilakukan oleh Ishak? Dalam berkat kepada Esau, candra masa depan atau candra itu masa depan lah, tentang bagaimana nanti masa depannya Esau itu, bahwa ia akan menjadi hamba adiknya, itu telah ditentukan. Tetapi ada keterangan akhir di situ, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kok itu dari tengkukmu. Lah kok itu yang mana? Koknya tentu adalah
nanti kita bisa melihat itu. Tetapi sebelumnya saya bandingkan dengan bagaimana surat Ibrani mencatat tentang berkat Iska. Karena iman, maka Iska sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Berarti kan di sini dua-duanya mendapatkan berkat, yaitu berkat kepada Yakub dan berkat kepada Esau. Tetapi Yakub didahulukan penyebutannya sebelum Esau. Ada rahasia apa di belakang ini? Pertama, dalam budaya Timur Tengah kuno penyebutan nama pertama lalu kedua itu adalah bukan kebetulan. Pasti di situ ada urutan kehormatan di situ. Kenapa nama Petrus selalu disebut yang pertama dari kalangan para rasul? Karena memang Petrus adalah pemimpinnya para rasul. Itu tidak bisa ditolak hanya karena Petrus mendirikan gereja Roma Katolik. Nah ini tafsiran yang seperti ini adalah tafsiran reaktif karena kita tidak suka sama Katolik kan begitu kan. Biasanya kan begitu, oh itu hanya kebetulan saja, enggak kebetulan dalam budaya Timur Tengah kuno. Ketika nama Petrus disebut pertama kali memang Petrus adalah pemimpin dari yang lain. Seperti itu. Bahwa faktanya Petrus tidak hanya menjadi pemimpin gereja di Roma, yaitu yang objektif. Karena Petrus juga menjadi pemimpin gereja pertama di Antioquia. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi dalam kita mempelajari ini kita tidak ngomong sekte-sektean lah. Kita tidak bicara tentang tergantung ini gereja apa yang berbicara, enggak. Karena kajian kita ini objektif. Kajian kita ini lebih kepada kajian yang ya sebelum gereja berpecah lah kita memakai itu. Kita lanjutkan. Semua dari kontroversi yang kadang-kadang tidak bisa dipahami orang modern. Ini kita bisa melihat inilah kehidupan Bapa leluhur itu. Arami Obed Avi. Dulu nenek moyangku orang pengembara. Itu tidak hanya menjadi slogan, tapi juga menjadi kredo iman bagi orang Israel. Ketika dia mengingat peristiwa-peristiwa yang akan datang itu bukan sekedar peringatan atas keluaran dari tanah Mesir. Tetapi Arami Obed Abi, mundur ke belakang. Dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Mulai dari panggilan Abraham dari Ur, kemudian Haran, kemudian Kanaan, kemudian Abraham di tanah Mesir sampai keturunan keempat ya mereka diperbudak di tanah Mesir, lalu peristiwa keluaran itu adalah satu rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Nah karena itu untuk memahami dari sampai awal kehidupan Abraham ketika panggilannya itu, maka inskripsi Nusi ya itu akan menolong kita. Undang-undang Lipit Istar akan menolong kita. Bukan berarti firman Tuhan tidak cukup. Ya, bukan itu yang saya maksudkan. Saya menambahkan sumber lain di luar Alkitab. Bukan itu yang saya maksud. Karena Alkitab itu berjarak dengan kita dari sudut pandang bahasa, zaman, budaya. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa memahami peristiwa misalnya pengusiran Hagar lalu malaikat mengatakan biarlah dirimu ditindas oleh nyonyamu. Kalau kita tidak memahami budaya hukum pada zaman itu, karena Tuhan mengasihi Ismail dan dikatakan bahwa kalau anak itu tidak lahir di rumah Sarah atau di rumah Abraham, dia akan kehilangan hak waris. Ismail tidak ikut salah. Ini hanya bisa dipahami apabila kita membaca sumber-sumber hukum yang sejaman dengan Abraham. Nah, lalu tentang kisahnya Ishak yang memberkati Yakub tadi dan kemudian ketika Esau datang kemudian dia berteriak histeris, dia marah dan dia merasa kehilangan dan seterusnya. Tapi sesungguhnya di mata rohani sebetulnya Ishak sendiri ya tadi saya bilang, dia tidak sepeka istrinya ketika melihat itu bukan sekedar mengasihi anaknya, tetapi itu adalah kelangsungan dari karya Tuhan lewat keluarga Abraham, tidak bisa dipandang enteng. Bagaimana kalau Esau yang bersifat seperti itu bisa memegang kesulungan? Jadi kemudian kisahnya jangan hanya ditekankan, oh Ribka menipu suaminya, Anda jangan seperti itu. Jadi konteksnya tidak seperti itu ya, harus dilihat secara utuh. Lalu yang kedua, kenapa berkat Yakub
yang sudah diberikan kepada Yakub tidak bisa ditarik kembali. Kenapa berkat lisan itu sangat penting? Ya, ini tidak pula kita bisa pahami dalam konteks masyarakat modern. Tetapi apabila kita melihat ini tadi, inskripsi Nusi ini sebagai inskripsi yang sejaman dengan zaman Abraham, kita bisa melihat dokumen-dokumen seperti itu untuk memahami bagaimana berkat lisan. Jadi ada kasus begini ya, ini disebut kasus Tarmia. Jadi inskripsi ini mencatat satu kasus seorang bernama Tarmia. Berarti kan nggak ada yang namanya Muhammad Soleh, nggak ada. Namanya Tarmia, ini orang-orang dari abad milenium kedua sebelum Masehi yang bersengketa dengan saudaranya yang memperebutkan seorang gadis bernama Suli Istar. Itu namanya Suli Istar atau Sulu Listar, ya Tarmia, namanya itu loh. Ya, tapi ini artinya apa? Ini memang benar-benar kita diajak untuk mengembara kepada zaman 4000 tahun silam. Untuk melihat tidak sekedar teks-teks yang sifatnya normatif tentang nilai kebaikan, nilai keadilan, yang sifatnya universal. Tetapi bagaimana kita melihat balutan-balutan primordialnya, balutan-balutan historisnya, balutan-balutan sejaman dari nilai-nilai hukum, budaya, yang itu tentu menjadi bentuk luar dari apa yang mau ditekankan dalam kitab suci, yaitu nilai-nilai keabadian tadi. Jadi nilai-nilainya universal. Tetapi tanpa melihat bungkus budayanya kita bisa salah di dalam menafsir nilai-nilai yang universal tadi. Karena apa? Karena kesenjangan bahasa, budaya, sistem hukum, dan seterusnya. Lalu Tarmia ini mengajukan bukti di pengadilan. Ini kisah pengadilan ketika orang menggugat. Bukti yang diajukan apa? Ayah saya sebelum meninggal telah memberikan berkat lisan kepada saya. Lalu Tarmia memberikan kesaksian di pengadilan. Ayahku bernama Huya. Nggak ada yang namanya Abdurrahman atau Antonius, nggak ada. Namanya Huya. Karena konteksnya ya masyarakat zaman itu. Waktu itu sedang sakit dan berbaring di atas dipan. Lalu ayahku meraih tangannya dan berbicara kepadaku. Anak-anakku yang lain yang lebih tua telah mendapat istri. Maka dengan ini aku memberikan Suli Istar sebagai istrimu, yaitu istri bagi Tarmia. Dan pengadilan akhirnya meloloskan permohonan Tarmia. Dan akhirnya gadis ini menjadi istri bagi Tarmia sesuai dengan wasiat atau berkat lisan dari ayahnya sebelum dia meninggal. Nah, kasus Tarmia ini persis dengan berkat lisan Ishak kepada Yakub, sekalipun kasusnya berbeda. Bukan seorang istri, tetapi berkat secara umum dan bukan menyangkut tentang bagaimana istrinya. Ishak memulai berkatnya dengan berkata, lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan hari kematianku. Kejadian 26 ayat 2. Persis dengan rumusan pembagian akhir waris yang ditetapkan sebagai bukti pengadilan oleh Tarmia tadi. Ayahku sedang sakit dan berbaring di dipan. Ayahku meraih tangannya dan berbicara kepadaku. Anak-anakku yang lain yang lebih tua telah mendapatkan istri. Maka dengan ini aku memberikan Suli Istar sebagai istrimu. Dan pengadilan mengabulkan permohonan Tarmia yang mengajukan keabsahan berkat lisan di pengadilan. Nah, ini kita baru bisa paham bagaimana kisahnya Yakub diberkati oleh Ishak dan kemudian Ishak tidak bisa berbuat apa lagi. Masih adakah berkat untukku Bapak? Mau apa lagi yang diperbuat? Ya, artinya kemudian meskipun Ishak juga akhirnya memberkati Esau, tetapi konsekuensi bahwa sesuatu yang utama telah diberikan kepada Yakub sebagai anak sulung tidak bisa dihindari lagi. Nah, itu aspek hukumnya. Lalu setelah hilang hak kesulungan Esau, dia diberkati atau dikutuk. Nah, ini sering menjadi perdebatan
teologis di masyarakat modern, sebetulnya kita tanpa melihat background sejarahnya akan sulit ya. Tetapi sebelumnya kita akan lihat ada terjemahan yang berbeda ya. Kalau kita melihat terjemahan secara interlinear, ya, baina sutur, terjemahan kata demi kata. Hinneh, sesungguhnya. Ini bisa dibandingkan dengan bahasa Arab inna, innallaha, sesungguhnya Allah. Hinneh, mismanei, ya, itu diartikan mismanei. Artinya apa? Mismanei itu artinya bisa berarti, ini ada beberapa terjemahan ya, terjemahan yang berbeda. Ada yang mengartikan away from the fertility of the earth. Jadi mismani haaret. Jadi jauh dari tanah gemuk seperti yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah yang gemuk di bumi. Tetapi kalau kita melihat terjemahan King James, ya, itu berbeda, dan terjemahan Rabi Rasi, terjemahan Yahudi modern, ya, bahwa shall be the fatness of the earth, dan kamu akan tinggal di tanah yang gemuk di bumi. Jadi bagaimana ini bisa berbeda, ya? Terjemahan bisa berbeda karena penekanan pada preposisi mi bisa diartikan jauh dari, ya, seperti diterjemahkan dari American Standard Bible, away from the fertility of the earth. Tetapi juga bisa diterjemahkan seperti King James dan Rabi Rasi, bahwa artinya kamu akan berada di tanah-tanah yang gemuk di bumi. Nah, dalam hal ini, dua-duanya ini bisa benar karena apa? Ini yang mau saya katakan bahwa masalah penerjemahan itu tidak hanya menyangkut makna teks dan bagaimana susunan kalimat, grammarnya tidak cukup. Tetapi kita lihat apakah tanah Seir, tempatnya di mana Esau itu hidup menjadi tinggal di sana dan keturunannya, itu adalah memang tanah yang jauh dari kesuburan? Ternyata tidak. Itu tanah yang subur juga meskipun tidak sesubur Kanaan, ya. Bahwa tanah itu adalah tanah yang gemuk di bumi dan mendapatkan embun dari langit, dari atas langit, ya. Mendapatkan umital hasamayim mi'al. Jadi artinya tidak sekedar melihat bahwa bukti teksnya atau gramatikanya, tapi mesti melihat geografisnya tempat Esau ini, pegunungan Seir dan Edom itu tanah yang subur atau bukan. Itu kan pertama dilihat. Yang kedua, barulah kita melihat bagaimana tafsir-tafsir kuno. Edom dan pegunungan Seir adalah tanah yang subur, bukan tanah yang jauh dari jauh dari tanah gemuk di bumi, bukan. Makanya mungkin terjemahannya ya adalah engkau akan berada di tanah yang gemuk di bumi dan embun yang turun dari langit. Meskipun tadi saya bilang tidak sesubur Kanaan, ya, tidak sesubur Kanaan. Itu. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana dua teks ini sebetulnya, ya. Ini menarik. Kejadian pasal 27 yang berkaitan dengan Ishak memberkati Esau dan Ishak memberkati Yakub, ini kata yang dipakai sama. Pertama, ha Elohim mital hasemayim umismani ha aret. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk di bumi. Hanya susunya dibalik. Ini mismani ha aret, ya, bahwa di tanah yang gemuk di bumi itu nanti tempat tinggalmu, ya. Kemudian umital hasim mayim mi'al, dan
jatuhnya embun dari langit persis sama. Kenapa yang itu diterjemahkan dengan jauh dari tanah yang gemuk di bumi. Jadi susunan katanya sama persis. Makanya Rabi Rasid dan King James Version menerjemahkan, sesungguhnya tempat kediamanmu ada di tanah yang gemuk di bumi dan jatuhnya embun di langit, dari langit. Jadi sama persis. Yang membedakan apa? Jadi sama-sama mendapatkan tanah yang subur. Yang bahkan kalau sekarang Anda pergi ke Petra, ke tanah Edom, pegunungan Seir, itu kalau sampai hari ini yang namanya salju itu muncul pada bulan Januari akhir atau Februari. Artinya bahwa sering mendapatkan air ya. Dan nanti kalau kita melihat keturunan Ismail itu akan hidup berdampingan dengan keturunan Edom ya, di wilayah yang disebut Arabia Petra atau Arabia Nabatean. Itu di wilayah yang ya cukup subur juga. Makanya ada peneliti modern yang mengatakan bahwa sesungguhnya Arab Mekah yang sebenarnya itu ada di Petra ya. Ini menurut saya yang namanya kritik tinggi, higher criticism. Jadi orang Kristen harus fair. Kalau ini kita tolak berlaku untuk Injil ya jangan sekedar menguntungkan untuk kita menghantam Islam. Menurut saya enggak. Kalau penelitian seperti ini memerlukan memerlukan kajian yang lebih serius lagi. Ya. Jadi kalau saya dalam dialog ya selalu saya sampaikan apa yang otoritatif diterima oleh sumber Islam itu yang saya sampaikan. Ya seperti itu kira-kira. Tapi artinya bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa itu tanah yang subur. Meskipun tidak sesubur Kanaan. Lalu yang membedakan apa? Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Itu diucapkan untuk berkat yang berlaku bagi Yakub ya. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Menjadi tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Jadi Yakub akan menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Dia menjadi bangsa di mana bangsa-bangsa lain akan tunduk kepadanya. Jadi dia sudah dijamin kemenangannya gitu. Terus yang terakhir itu menarik, mengulangi berkat yang diberikan dalam panggilan Abraham. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia. Berkat yang persis sama diberikan ketika Abraham dipanggil dalam Kejadian pasal 12. Sedangkan untuk Esau, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Kejadian pasal 27 ayat 40. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kok ya itu dari tengkukmu. Jadi artinya begini, kalau Yakub dan dinas baninya atau dan keturunannya itu sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, jaminan bahwa bangsa-bangsa akan tunduk kepada dia. Tetapi bagi Esau, engkau akan hidup dari pedangmu. Nah ini, engkau akan hidup dari pedangmu. Dan kita bisa melihat ya, pertama, pegunungan Seir yang menjadi warisan Esau itu termasuk tanah yang cukup subur. Disegarkan oleh embun dan pancuran air yang sangat terkenal itu di Petra itu dan sekitarnya. Tapi bukan itu yang ditekankan kalau menurut saya. Yang ditekankan yang membuat Esau itu marah karena kenapa dia inferior di bawah adiknya. Kenapa berkatnya di bawah adiknya. Gitu kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Esau itu tidak pernah jauh dari kekerasan. Dan itu terbukti bahwa engkau akan suka berperang ya, dengan pedangmu engkau akan hidup. Dan itu memang benar-benar dibuktikan bagaimana keturunan Esau itu kemudian harus berperang dengan orang-orang Hori, bekas penghuninya sebelum dia memasuki tanah Edom itu yang akhirnya menjadi wilayahnya. Dan ada catatan menarik dari Flavius Josephus, ahli sejarah abad pertama, yang menjelaskan bagaimana perilaku atau karakter daripada keturunan Esau suku Edom ini
Mereka katakan bahwa orang-orang Edom itu dia memiliki budaya suka menyerang, dan ketika mereka berangkat menyerang dengan pedang itu, kesukaannya sama dengan ketika mau masuk ke menghadiri pesta apa namanya syukuran atau perjamuan, itu kira-kira seperti itu. Itu menunjukkan budaya kekerasan yang melekat, dan itu kenapa? Bukan sekedar itu adalah takdir ilahi yang tidak bisa diubah, tetapi karena Tuhan melihat bahwa Esau kecenderungannya memang seperti itu. Jadi sebetulnya ada hubungan antara pilihan bebas seseorang dengan Tuhan, karena bagaimanapun juga orang punya pilihan bebas, tapi kan kekuatan manusia itu tidak mungkin mengubah sesuatu yang Tuhan tidak lakukan, yaitu Tuhan tidak rencanakan. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi saya selalu tidak mau berdebat soal predestinasi, karena apa? Saya belajar sejarah Islam, predestinasi seperti itu ya memang sudah diperdebatkan lama dan tidak selesai-selesai. Tapi paling tidak saya ingin dengan ini saya mau sampaikan perdebatan semacam ini jangan diulang-ulang terlalu serius di gereja. Tetapi lebih banyak bagaimana kita memandang teks itu tidak tidak rigid tetapi dinamis ya. Nah, nanti kan kita masuk dalam perdebatan, kenapa Tuhan membenci Esau? Nah, aku mencintai Yakub dan membenci Esau. Masa Tuhan yang mengasihi semua orang kok membenci? Bagaimana itu dan sebagainya? Masuk dalam perdebatan itu, dan itu tidak kita bahas dulu sekarang ya. Kemudian begitu Esau tahu diperdaya oleh Yakub, ya, dalam Kejadian pasal 273 Esau berkata, nah ini, bukankah tepat nama Yakub? Haki karasemo Yaakov. Jadi hak itu bahasa Arabnya hak, sama itu. Bukankah tepat, bukankah benar? Haki karasemo Yakub. Bukankah tepat namanya Semo Yaakov? Karena apa? Waya akebeni, ya, karena dia telah menipu aku Pak Amayim 2 kali. Kapan itu? Pertama tentang hak kesulungan, kedua berkat dari ayahnya. Di sini ada permainan kata akab menipu dan akeb tumit. Ya. Sebetulnya yang tercatat di dalam candra masa depan dari Yakub itu adalah memegang tumit. Ya. Bukan akab atau menipu, tetapi karena kata menipu itu kan muncul dari pihak yang dikecewakan, yaitu Esau ya. Tetapi bagaimana kata yang mirip ya, yang kadang-kadang akarnya juga sama, itu kemudian punya makna yang bertentangan. Saya kira di dalam bahasa Timur Tengah yang lain juga hal itu lazim. Misalnya ya, ketika dalam bahasa Arab kita menyebut kata haram, Masjidil Haram, itu masjid yang mulia, masjid yang suci, ya. Haram itu yang mulia, yang suci. Makanya dia tidak boleh atau dilarang dimasuki oleh yang lain. Itu mirip dengan ruangan Maha Kudus yang terlarang bagi orang goyim untuk masuk. Konsepnya seperti itu. Maka dari kata terlarang, haram, itu menjadi terkhusus, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Tapi akarnya sama dengan kata haram, terlarang, sebagai kebalikan dari kata halal, diperbolehkan. Contoh lagi. Dalam bahasa Arab, saya memberikan contoh ya. Misalnya kata rahib, rahibah, itu memiliki akar yang sama dengan kata-kata irhab, irhabi, irhabiyah. Teror, teroris, dan terorisme. Karena apa? Akar katanya ini adalah takut. Kalau takut kepada Allah namanya rahib, tapi kalau nakut-nakuti orang, menyebar teror namanya irhab. Maka rahib itu artinya biarawan, rahibah biarawati, tapi irhab, irhabi, teroris, terorisme, ya, irhabiah, terorisme. Jadi memiliki akar kata yang sama,
Seperti kata haram dengan haram. Haram sebagai lawan dari halal, dan haram main, dua kota suci, Mekah dan Madinah. Artinya suci, tidak lagi haram. Karena sucinya itu maka terlarang bagi orang-orang non-muslim untuk masuk ke sana. Karena sucinya ruangan Kudus itu maka terlarang bagi mereka yang bukan imam besar masuk ke sana. Seperti itu. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh, kata Esau. Ribka yang mengkhawatirkan itu, dia bisa kehilangan dua-duanya. Suaminya sebentar lagi mati, lalu anaknya saling membunuh, nanti balas dendam keluarganya nggak akan selesai-selesai. Dia mengkhawatirkan itu. Lalu mengatur siasat lagi agar Yakub pergi ke Mesopotamia. Alasannya sangat logis. Karena apa? Itu pun menyentuh hatinya Ishak. Karena Ishak sendiri dulu oleh bapaknya dijodohkan dengan Ribka. Dengan susah payah Eliezer harus pergi ke Mesopotamia, tempat yang sangat jauh. Ribka tidak sejahtera dengan hadirnya dua menantunya dari Esau yang berasal dari Het. Dan itu disetujui oleh Ishak karena dia membayangkan bagaimana pengalaman sendiri. Abraham dulu mencarikan Ribka bagi dia. Maka alasan Ribka untuk mencarikan istri bagi Ishak diterima. Maka bagi Yakub diterima. Maka kemudian Yakub diberkati berangkat ke tanah Mesopotamia. Nah, itu yang menarik. Nah, tentang bagaimana perjalanan Yakub nanti kita bahas di pasal berikut di ngaji Alkitab berikutnya. Tetapi yang menarik, Esau yang menyadari telah melanggar amanat keluarga, komitmen keluarga agar tidak menikah dengan wanita asing yang dikonotasikan, dia menyembah ilah-ilah lain. Maka ia mengambil hati ayah ibunya. Dikatakan dalam Alkitab, sebab itu ia pergi kepada Ismail. Maksudnya keluarga Ismail, karena Ismail sudah mati. Dan mengambil Mahalat sebagai istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah, di sini berarti apa? Ismail itu masih masuk dalam kerabat keluarga Abraham, sehingga kelihatannya Esau mengambil Mahalat sebagai istri, yang dia adalah adiknya Nebayot, anak perempuannya Ismail, itu mengobati kepedihan hati Ishak dan Ribka ketika dia mengambil dua istri dari bangsa Het tadi. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa kita pelajari dari pasal panjang ini, yang itu memang tidak bisa dipisah dan saling terkait ya, antara narasi yang satu bersambung dengan narasi yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.